Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Praise and Worship Gloria. Apakah teman-teman masih ingat atau pernah membaca, masih ingat kisah tembok Yeriko yang ada di Yosua 6 ayat 11-25? Saya ceritakan ya. Jadi ceritanya itu mereka mau memasuki kota Yeriko, tetapi kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang begitu besar. Nah, bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Yosua, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu hari pertama sekali, hari kedua 2 kali, demikian seterusnya sampai hari ketujuh. Nah, di situ dikatakan Tuhan bilang pada saat mereka berjalan, maka mereka berjalan harus dengan diam. Mereka berjalan harus dengan diam. Setelah mereka mengelilingi kota itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, selanjutnya sampai hari ketujuh. Pada saat hari ketujuh, maka Yosua itu berkata, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Itu yang terjadi. Jadi mereka bersorak-sorai, mereka terus memuji, mereka terus bersorak dari dalam hati, dan yang terjadi adalah tembok itu hancur. Tembok Yeriko itu hancur. Kenapa saya mengangkat tentang ini? Kenapa saya ingin menceritakan tentang ini? Saya ingin menceritakan beberapa hari yang lalu oma saya berpulang ke rumah bapak. Nah, pada saat saya mendengar bahwa oma saya berpulang ke rumah bapak, pada saat itu yang terjadi adalah kehancuran hati. Hatiku bukan hancur, tetapi ada satu lubang yang begitu dalam dan ada satu tembok yang begitu besar, tembok kesedihan yang membuat saya kehilangan semangat, saya kehilangan sukacita. Nah, pada saat itu yang saya lakukan adalah saya pujian penyembahan. Pada saat pujian penyembahan, apakah tembok itu hancur? Tidak. Tembok itu masih tetap ada. Pada saat saya pujian penyembahan, terus memuji dengan air mata, memuji walaupun tanpa ada rasa, saya lakukan itu terus menerus. Dan yang terjadi adalah pelan tapi pasti kesedihan itu berganti dengan harapan, berganti dengan semangat yang mulai muncul. Tembok yang begitu besar, tembok kesedihan yang begitu besar, begitu tebal melingkupi saya sehingga saya tidak mampu untuk merasakan hal-hal lain selain berfokus kepada kesedihan, pelan tapi pasti hancur. Terus saya lakukan pujian penyembahan selama beberapa hari, pujian penyembahan terus menerus. Dan pelan tapi pasti tembok itu hancur. Kesedihan itu sirna, berganti dengan sukacita. Saya mampu untuk merasakan cinta Tuhan. Saya mampu untuk mengenang kembali oma saya di dalam rasa duka cita, tetapi saya tetap bersuka cita karena saya mampu mengingat dan mengenang tentang oma saya dalam nuansa yang berbeda, bukan nuansa kesedihan lagi, tetapi nuansa yang penuh harapan bahwa oma saya sudah bersama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan membangkitkan dia. Nah, saya teringat dengan kisah tembok Yeriko ini, dan ternyata hal itu betul-betul terjadi untuk saya. Hal itu betul-betul terjadi. Dan tembok ketegaran hati saya itu muncul. Kesedihan membuat saya tidak mampu melihat kebaikan-kebaikan, bahkan hiburan-hiburan dari orang lain pun saya tidak rasakan. Nah, apa yang terjadi? Lewat kisah ini saya ingin membagikan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada saat kita pujian penyembahan. Apa yang terjadi? Yang pertama, pasti ada pembaruan roh. Pasti ada pencurahan Roh Kudus secara pribadi pada saat kita pujian penyembahan.
Yang kedua, ada pemurnian diri, pemurnian hati kita. Ada penghancuran ala-ala lain di dalam hidup kita. Ada penghancuran tembok-tembok yang membentengi kita untuk merasakan cinta Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kondisi hidup. Dan yang ketiga, pasti ada pertobatan. Pasti ada pertobatan. Pada saat saya mulai kembali dapat merasakan sukacita pada saat tembok itu dihancurkan, yang saya lakukan pertama kali adalah saya pergi pengakuan dosa. Saya pergi pengakuan dosa karena saya tahu bahwa saya berdosa, saya terlarut dengan kesedihan saya, dan saya tidak mampu untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kondisi itu. Jadi yang ketiga, ada pertobatan, ada hidup yang baru. Pasti ada hidup yang baru pada saat kita terus melakukan pujian penyembahan. Dan yang keempat, yang paling penting, ada kemenangan, ada kuasa Allah yang memerdekakan kita. Jadi sahabat-sahabat Gloria, jangan pernah terlarut dengan kondisi apapun dalam kehidupan kita, karena Allah selalu hadir. Allah hadir di dalam pujian penyembahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.